kalian itu Kristen itu minoritas, jadi kalian sesat. Tahu nggak Pak Zed Apriade Uli? Jadi pola pikirmu itu nggak beda sama Kadrun. Kalau kita bukan tujuan untuk ke sana, minta keadilan. Kalau itu salah, tetap kita nyatakan salah. Kalau benar juga kita support. Karena orang Islam itu mayoritas di Indonesia, berarti kalian sesat, berarti kalian nggak boleh eksis di NKRI. Para pengurus ini karena adanya orientasi mereka merasa bangga bisa bertemu dengan pemerintah. Karena ada satu aliran. Nah, itu tugasnya menteri buat bela dia, walaupun dia sesat sekalipun dia saksi Yehova. Para inang teriak-teriak, nangis, minta untuk jangan begitu. SBY tetap lakukan. Harusnya dibela. Gus Yakut kerjanya itu. Itulah menteri semua agama si Gus Yakut. Apalagi dengan presiden. Kalau kita bukan tujuan untuk ke sana, minta keadilan. Kalau itu salah, tetap kita nyatakan salah. Kalau benar juga kita support. Jadi saya kira itu, mari kita satukan. Kalau memang itu diniatin, nyatanya Habib Rizik ditangkap nggak pertumpahan darah. Habib Rizik ditangkap nggak pertumpahan darah, karena sudah disiapkan. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Di mana ada HKBP di Bekasi kalau tidak salah pada waktu itu yang digusur. Para inang teriak-teriak, nangis, minta untuk jangan begitu. SBY tetap lakukan, dieksekusi. Lalu datang menghadiri seperti Bapak yang diterima sebagai mempersatukan kebersamaan Indonesia. Ya, tentu dong kita menolak, tetapi apa ini? Para pengurus ini karena adanya orientasi mereka merasa bangga bisa bertemu dengan pemerintah, apalagi dengan presiden. Kalau kita bukan tujuan untuk ke sana, minta keadilan. Kalau itu salah, tetap kita nyatakan salah. Kalau benar juga kita support. Jadi saya kira itu, mari kita satukan visi. Ya. Makasih Pak. Betul Pak Robert. Jadi ini contoh nih, di live YouTube ada yang komen, Pak JPZ aliran sesat, jelas tidak boleh eksis di NKRI. Doktrin gereja mainstream yang benar Pak. Aliran yang buat doktrin sesat harus ditutup. Nah, kalian itu Kristen itu minoritas, jadi kalian sesat. Tahu nggak Pak Zed Apriade Uli? Jadi pola pikirmu itu nggak beda sama Kadrun. Karena orang Islam itu mayoritas di Indonesia, berarti kalian sesat, berarti kalian nggak boleh eksis di NKRI. Itu maksudnya. Karena kalian sesat orang Kristen, kalian minoritas. Kalau ukuranmu adalah yang mainstream dengan yang minor, maka kalian semua orang Kristen sesat. Kalian nggak boleh ada di Indonesia. Ya, Pak Zed Apriade Uli, itu adalah cara berpikir yang sangat bodoh menurut saya. Nah tadi, ada Yudas di Jambi. Karena ada satu aliran. Nah, itu tugasnya menteri buat bela dia, walaupun dia sesat sekalipun dia saksi Yehova. Sekalipun dia gereja Mormon, harusnya boleh, harus boleh di situ. Itu hak setiap orang untuk beribadah, untuk berekspresi. Harusnya dibela. Gus Yakut kerjanya itu. Itulah menteri semua agama si Gus Yakut. Wah, menteri agamanya juga dajal kok. Kenapa? Ya karena Gus Yakut ini nggak ini, Gus Yakutnya sendiri benar-benar nggak menteri, itu retorika. Menteri semua agama itu adalah dajjal, itu retorika saja dia. Kenyataannya harusnya dia itu bisa membela bagi orang-orang minoritas, termasuk sebetulnya pemenjaraannya si siapa itu yang kerajaan-kerajaan itu loh, yang ngaku-ngaku kerajaan-kerajaan itu juga melanggar hak asasi manusia loh, itu melanggar HAM loh itu. Kerajaan apa itu yang masuk penjara semua kan orang-orangnya itu kan, yang ngaku-ngaku raja-raja itu. Sunda Empire. Ya itu, Sunda Empire. Nah, itu pelanggaran HAM loh. Semua orang di sini ya, di Eropa ini kalau ada orang saya adalah raja, boleh. Nggak akan ada yang marah. Yang penting orang percaya apa enggak dan dia punya legitimasi apa enggak. Tapi nggak akan dimarahin di sini. Ngaku nabi ini nggak dimarahin. Nah, di Indonesia itu nggak boleh. Nah, itulah yang sebetulnya cara berpikir barbar, ya, cara berpikir barbar yang tidak manusiawi dan tidak Pancasilais. Karena kalau aliran sesat dan tidak jelas itu nggak boleh eksis di NKRI, tadi yang Pastor Tewu bilang, gara-gara Pastor Tewu disesatin, terus berarti kalau Pastor Tewu alirannya beda dengan yang lain, apakah Pastor Tewu nggak boleh eksis di NKRI? Ya nggak bisa gitu juga dong. Gus Yakut tugasnya membela Pastor Tewu supaya dia boleh ada di NKRI mengekspresikan apa yang ia yakini. Tetapi saat ini yang terjadi kan nggak begitu, ya kan? Karena dari pihak orang Kristennya sendiri berpikir seperti Zed Apriade Uli ini.
Inilah pikiran sesat. Itulah pikiran yang sesat bahwa aliran sesat tidak boleh di NKRI. Jadi kalian sesat orang Kristen. Bagi orang Kristen, bagi orang Islam kalian sesat. Maka kalian nggak boleh eksis di NKRI. Nah, itu dia. Jadi sama saja tahu siapa menyesatkan siapa. Nah, yang mayoritas yang benar, berarti kalian kalah karena kalian minoritas orang Kristen. Sama Saksi Yehova, Mormon itu minoritas. Ya, minoritas dari antara orang Kristen minoritas. Berarti mereka nggak boleh eksis di NKRI. Wah, itu adalah ajaran sesat tuh. Itulah kesesatan yang sebenarnya. Bukan menjadi Saksi Yehova sesat, Mormonnya sesat. Kalian yang beranggapan bahwa Saksi Yehova dan Mormon serta Pastor Tewu itu sesat, justru kalian yang sesat. Terus Pastor Tewu nggak boleh ada di NKRI, nggak boleh ngajarkan ajarannya beliau. Kalian sesat. Dan itulah tugasnya Gus Yakut untuk membela Pastor Tewu. Bukannya malah Gus Yakut yang oke gitu, kalau gitu Pastor Tewu dipenjarakan saja karena ada yang sesat. Wah, nggak boleh juga, sama. Termasuk di Jambi, walaupun dia ada Yudas di sana, itulah tugasnya Menteri Agama untuk bela dia. Dan dia tanya, kenapa kamu sakiti dia, saudaramu sendiri? Nah, si Gus Yakut ini sebagai bapaknya, sebagai menterinya semua agama, bilang, nggak boleh dong kamu gitu. Saya tetap, kalau perlu langsung EME dikeluarin. Kalau perlu kan begitu. Nah, sama GKI Yasmin. Kalau hukum itu sudah ada, ya, mau terjadi pertumpahan nanti diprediksi. Saya bilang tidak akan terjadi pertumpahan darah. Kalau memang itu diniatin. Nyatanya Habib Rizik ditangkap nggak pertumpahan darah. Habib Rizik ditangkap nggak pertumpahan darah karena sudah disiapkan. Masalahnya niat apa nggak pemerintah? Karena Jokowi nggak punya titik. Nah, begitu saja nggak berani. Begitu saja. Jokowi nggak berani, ya kan? Karena dia nggak berani. Ya udah, dia nggak berani antisipasi karena dia butuh popularitas. Anaknya sudah nyalon lagi ya, susah. Makanya kemarin saya bilang, wah nyalon lagi anaknya. Sudah selesai, nggak bisa diharapin Jokowi. Kalau dia bikin begitu, orang bikin dinasti politik udah nggak bisa diharapin. Karena dia akan menyenangkan hati mayoritas. Itulah masalahnya, makanya kita perlu class action. Itu yang jadi masalah. Saya kira begitu ya. Ini mungkin teman-teman, sebentar ya. Ini kita skip ke pemirsa dulu ya. Pak Hendro Suryanto dari tadi sudah resen. Sebentar, Pak Hendro Firdaus dulu, silakan Pak Hendro. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.